Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid wa tilmidat, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair, ma'an najah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Ustazah Erin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, mari simak video pembelajaran berikut ya. Kisah selanjutnya yaitu surat untuk Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang sibuk menulis surat yang akan dikirimkan kepada Ratu Balqis untuk mengajak Ratu Balqis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat tersebut telah tercantum di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 30 sampai 31. Kemudian Nabi Sulaiman ingin Ratu Balqis dan rakyatnya tunduk di bawah kekuasaannya. Beliau juga ingin rakyat Saba beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada burung hudhud untuk mengantarkan surat tersebut ke istana Ratu Balqis. Sesampainya di sana, burung hudhud pun menjatuhkan surat tersebut di kamar Ratu Balqis. Akhirnya Ratu Balqis pun membaca surat tersebut dan beliau terkejut karena pengirim surat tersebut adalah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan besar. Akhirnya setelah membaca surat tersebut, Ratu Balqis memerintahkan kepada seluruh pengawal kerajaan untuk mengadakan rapat, dan para pembesar pun merasa heran karena saat itu diadakan rapat mendadak. Kemudian para pembesar kerajaan saling berbisik. Sebagian besar tidak setuju kalau kerajaan mereka takluk begitu saja kepada Nabi Sulaiman. Kemudian para pembesar kerajaan pun mengusulkan siasat. Kira-kira siasat apakah itu? Nanti setelah ini kita bahas siasat tersebut ya. Selanjutnya, hikmah dari kisah surah untuk Ratu Balqis ini yang mana telah tercantum di surah An-Naml ayat 24 sampai 25, yaitu tentang memberantas kemusyrikan. Selanjutnya, pemindahan singgasana Ratu Balqis. Rombongan pengantar hadiah sampai kembali di negeri Saba dan Ratu Balqis merasa heran karena melihat hadiahnya dibawa kembali. Akhirnya Ratu Balqis terdiam dan sangat mencintai rakyat Saba. Seluruh pikiran dan kemampuannya dicurahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negeri Saba. Dia tidak tega melihat rakyat Saba menderita karena peperangan. Akhirnya Ratu Balqis pun bertekad untuk mempelajari agama Allah yang dikenalkan oleh Nabi Sulaiman dan juga berusaha untuk tunduk dan menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman. Kemudian setelah itu Ratu Balqis mengutus prajuritnya untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian Jin Ifrit pun mengusulkan bahwasannya dia siap memindahkan singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Dan setelah itu seorang alim pun menyampaikan ketersediaannya bahwasannya dia bisa lebih cepat dan dengan izin Allah dapat memindahkan singgasana dengan lebih cepat, secepat kedipan mata. Akhirnya Nabi Sulaiman pun sangat senang. Nabi Sulaiman pun ingin menguji kehebatan dan kecerdasan Ratu Balqis, apakah mampu mengenali singgasana tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk memperbaiki istananya agar lebih megah lagi, dan di bawah lantai istana tersebut dibuat kolam-kolam kaca. Kolam-kolam itu diisi ikan beraneka jenis dari seluruh penjuru dunia. Bagaimana tanggapan Ratu Balqis saat berkunjung ke istana Nabi Sulaiman? Hikmah dari kisah tersebut bahwasannya keunggulan orang yang berilmu telah dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 40. Seseorang yang memiliki ilmu maka Allah akan mengujinya, dan Allah akan menguji apakah ia bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Jadi kita sebagai umat Islam selalu memperbanyak bersyukur, karena semakin kita banyak bersyukur maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Akan tetapi barang siapa yang ingkar, tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, maka azab Allah sangat pedih.
Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu pandai bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ratu Balkis merasa heran karena Nabi Sulaiman tetap berjalan dengan tenang di atas air kolam. Dia mengira bahwasannya Nabi Sulaiman memiliki keahlian khusus. Kemudian dengan ragu Ratu Balkis melangkah di atas kolam tersebut, dan ternyata kolam itu dilapisi oleh kaca tebal yang tembus pandang. Ratu Balkis pun jadi malu. Segera diturunkannya kembali ujung gaun beliau. Dan saat itu beliau meneliti singgasana tersebut, dan tidak salah lagi, itu memang singgasana Ratu Balkis. Beliau baru menyadari bahwasannya singgasana tersebut adalah singgasana Ratu Balkis. Akhirnya Ratu Balkis pun tinggal beberapa lama di istana Nabi Sulaiman, dan beliau mempelajari sistem pemerintahan yang baik. Kemudian itu menjadi bekalnya dalam memerintah kerajaan Saba. Ratu Balkis juga belajar dasar-dasar ketauhidan, dan Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah, bukan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Ratu Balkis pulang ke kerajaannya dengan membawa banyak pengetahuan baru, dan beliau pun juga sudah menjadi seorang muslimah yang taat. Dan dikabarkan bahwasannya Nabi Sulaiman kemudian menjadikan Ratu Balkis sebagai istri. Mereka memerintah dua kerajaan tersebut dengan adil dan bijaksana. Rakyat pun semakin damai dan sejahtera. Sebelum akhir hayatnya, Nabi Sulaiman memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sesuatu. Kira-kira apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada anak buahnya? Ya, setelah ini kita simak kisah berikutnya ya. Kemudian hikmah dari kisah tersebut adalah pentingnya mengasah daya ingat, yang mana dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 42. Maksud daripada ayat tersebut, kita telah diberikan pengetahuan oleh Allah, sehingga harus kita jaga pengetahuan tersebut, kita ulang-ulang, dan selanjutnya kita berserah diri kepada Allah, termasuk juga mempelajari pelajaran atau materi-materi yang ada di sekolah. Yang sudah kita pelajari, kita ulang kembali mulai dari kelas 1, dibuka kembali materinya sampai kelas 4, kita pelajari kembali, kita asah daya ingat kita, dan selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Semakin lama usia beliau semakin tua, dan sebelum akhir hayatnya beliau ingin membangun sebuah tempat peribadahan yang besar. Kemudian beliau berpesan kepada para menterinya bahwasannya beliau ingin membangun tempat peribadahan yang besar dan luas. Kemudian Perdana Menterinya menyiapkan seluruh pekerja untuk membangunnya. Tugas jin yaitu menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara, emas, dan permata dari dasar bumi, yang kemudian untuk menghias tempat peribadahan tersebut. Ada salah seorang jin pembangkang yang tidak senang dengan pengawasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin pembangkang tersebut sebenarnya tidak mau bekerja sama dengan manusia, akan tetapi ia takut terhadap hukuman dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga jika tidak patuh maka akan dirantai di dasar laut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengawasi pembangunan tersebut dengan bertumpu pada tongkat beliau. Tanpa diketahui siapapun, tiba-tiba malaikat maut pun menjemput Nabi Sulaiman alaihissalam, dan malaikat maut pun segera membawa Nabi Sulaiman alaihissalam menghadap Allah. Nabi Sulaiman pun tahu bahwasannya ajalnya sudah tiba. Kemudian beliau masih berada posisi berdiri bertumpu pada tongkatnya. Semua pekerjanya mengira masih diawasi oleh Nabi Sulaiman. Maka dari itu mereka tetap bekerja dengan giat. Nah, kemudian salah seorang dari pekerja melihat bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Kemudian salah seorang dari kepala pekerjanya menyuruh agar
lekas memanggil tabib. Kemudian tabib pun datang dan memeriksa bahwasannya dan menyampaikan bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal berbulan-bulan yang lalu. Semuanya terperangah dan kemudian jin pembangkang tersebut menggerutu bahwasannya jika ia mengetahui bahwasannya selama ini raja sudah meninggal, maka dia tidak akan mau bekerja selama ini. Dan semua bersedih atas kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, membawa puncak kejayaan bagi Bani Israel, dan kebesaran kerajaannya tidak mampu ditandingi oleh generasi setelahnya. Nabi Sulaiman pun juga menanamkan keimanan yang kuat pada umat manusia. Keimanan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah tersebut bahwa kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui siapapun meskipun dia seorang jin, yang mana dijelaskan dalam surah As-Saba ayat 14. Jin pun tidak mengetahui kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian, yaitu dengan selalu memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan, dan selalu berbuat baik kepada siapapun dengan ikhlas guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Bismillahirrahmanirrahim. Usai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami dan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum.